Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sartika Simatupang dengan nomor NIM 2014080011 dari jurusan Tadris IPA Konsentrasi Fisika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kalkulus diferensial mengenai fungsi dan limit, turunan dan aplikasi turunan. Yang dosen pengampunya yaitu Ibu Nita Putri Utami MPD, yang mana video ini saya buat untuk memenuhi dan menyelesaikan ujian akhir semester saya. Dan sebelum video ini kita mulai, jangan lupa like, share, and subscribe. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas soal kalkulus diferensial mengenai 3 topik yang terdiri dari 19 subtopik, yaitu di topik pertama kita akan mempelajari fungsi dan limit. Yang pertama subtopiknya yaitu fungsi trigonometri, pendahuluan limit, teorema limit, limit melibatkan fungsi trigonometri, limit-limit di tak hingga dan limit-limit tak hingga, dan terakhir kekontinuan fungsi. Dan pada topik kedua yaitu pada turunan, kita akan membahas soal tentang 2 persoalan dengan satu tema, turunan, aturan pencarian turunan, turunan sinus dan kosinus, aturan rantai, notasi Leibniz, turunan tingkat tinggi, diferensial implisit, dan laju yang berkaitan. Dan pada topik ketiga, kita akan mempelajari tentang aplikasi turunan, yaitu maksimum dan minimum, kemonotonan dan kecekungan, maksimum dan minimum lokal, dan teorema nilai rata-rata. Yang pertama kita akan mempelajari soal tentang fungsi trigonometri. Fungsi trigonometri merupakan fungsi yang menggunakan trigonometri. Kita ketahui bahwa fungsi terdiri dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dalam fungsi trigonometri, kita tentu menggunakan aturan-aturan trigonometri seperti aturan sin, cos, dan tangen. Dan kita akan membahas 2 soal mengenai fungsi trigonometri. Berikut ini contoh soal trigonometri. Contoh soal pertama yaitu diketahui persamaan trigonometri sin 2x sama dengan cos 3x. Maka himpunan penyelesaian adalah jadi pembahasannya yaitu sin 2x sama dengan cos 3x. Sin 2x sama dengan sin 90 derajat dikurang 3x. 2x sama dengan 90 derajat dikurang 3x ditambah k dikali 360 derajat. 5x sama dengan 90 ditambah k 360 derajat. Jadi 5x sama dengan 90, x sama dengan 18, atau 5x sama dengan 90 derajat ditambah 360 derajat, x sama dengan 90, atau 5x sama dengan 90 ditambah 720 derajat, x sama dengan 162 derajat, atau 5x sama dengan 90 derajat ditambah 1080 derajat, x sama dengan 234 derajat, atau 5x sama dengan 90 derajat ditambah 1440 derajat sama dengan 3x sama dengan 306 derajat. Jadi, himpunan penyelesaian dari sin 2x sama dengan cos 3x adalah 18 derajat, 90 derajat, 162 derajat, 234 derajat, dan 306 derajat. Selanjutnya contoh kedua tentang fungsi trigonometri yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan 2 sin pangkat 2 3x ditambah 2 sin 3x sama dengan negatif 4. Jadi pembahasannya yaitu 2 sin pangkat 2 3x ditambah 2 sin 3x sama dengan negatif 4. 2 sin pangkat 2 3x ditambah 2 sin 3x ditambah 4 sama dengan 0. Sin pangkat 2 3x ditambah sin 3x ditambah 2 sama dengan 0. Sin 3x ditambah 2 sin 3x dikurang 1 sama dengan 0. Sin 3x ditambah 2 sama dengan tidak bisa. Jadi atau sin 3x dikurang 1 sama dengan sin 3x sama dengan 1.
1 sama dengan sin 90. 3x sama dengan 90. X sama dengan 30. Jadi, himpunan penyelesaian dari 2 sin pangkat 2 3x ditambah 2 sin 3x sama dengan negatif 4 adalah 30 derajat. Selanjutnya, 2 soal tentang pendahuluan limit. Yang pertama yaitu carilah limit x mendekati 3, 4x dikurang 5. Pembahasannya yaitu limit x menuju 3, 4x dikurang 5 sama dengan limit x menuju 3, 4 dikali 3 dikurang 5, yang mana x diganti menjadi 3. Limit x menuju 3 sama dengan 12 dikurang 5 sama dengan 7. Jadi limit x menuju 3, 4x dikurang 5 sama dengan 7. Soal yang kedua yaitu carilah limit x menuju 1, x dikurang 1 per akar x dikurang 1. Pembahasannya yaitu limit x menuju 1, x dikurang 1 per akar x dikurang 1 sama dengan limit x menuju 1 akar x dikurang 1 dikali akar x ditambah 1 per akar x dikurang 1 sama dengan limit x menuju 1 akar x ditambah 1. Akar 1 ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Jadi limit x menuju 1, x dikurang 1 per akar x dikurang 1 sama dengan 2. 2 soal tentang teorema limit. Sebelum itu kita harus mengetahui teorema dasar limit, seperti pada gambar berikut. Contoh yang pertama yaitu hitunglah limit berikut dengan menggunakan teorema dasar limit. Limit x menuju 3, 2x ditambah 3. Jawabannya yaitu limit x menuju 3, 2x ditambah 3 sama dengan limit x menuju 3, 2x ditambah limit x menuju 3, 3. Sama dengan 2 limit x menuju 3, x ditambah 3 sama dengan 2 dikali 3 ditambah 3 sama dengan 9. Jadi limit x menuju 3, 2x ditambah 3 sama dengan 9. Soal yang kedua yaitu limit x menuju a fx sama dengan 3 dan limit x menuju a gx sama dengan 8. Tentukan nilai dari limit x menuju a f2x dikurang gx per 2fx ditambah 3 akar gx. Jawabannya yaitu limit x menuju a f pangkat 2x dikurang gx per 2fx ditambah 3 akar gx sama dengan limit x menuju a fx pangkat 2 dikurang limit a x menuju a gx per 2 limit x menuju a fx ditambah 3 akar limit x menuju a gx sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 8 per 2 dikali 3 ditambah 3 akar 8 sama dengan 1 per 8. Selanjutnya 2 soal tentang limit melibatkan fungsi trigonometri, yang mana rumusnya bisa kita lihat pada kolom. Contoh pertama limit yang melibatkan fungsi trigonometri yaitu sebagai berikut. Tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit x menuju 0, x 3x per sin 4x sama dengan titik-titik. Pembahasannya, cara pertama dengan rumus yang ada di atas, sehingga langsung didapatkan limit x menuju 0, 3x per sin 4x sama dengan 3 per 4. Atau dengan cara kedua yang lebih panjang memakai turunan. 3x turunkan jadi 3 dan sin 4x turunkan jadi 4 cos 4x. Kemudian ganti x dengan 0. Sehingga limit x menuju 0 3x per sin 4x sama dengan limit x menuju 0 3 per 4 cos 4x sama dengan 3 per 4 cos 4 dikali 0 sama dengan 3 per 4 cos 0 sama dengan 3 per 4 dikali 1 sama dengan 3 per 4. Selanjutnya soal kedua yaitu tentukan hasil dari soal limit berikut. Limit x menuju 0 1 dikurang cos 2x
per 2x sin 2x sama dengan titik. Pembahasannya yang pertama kita mencari menggunakan identitas trigonometri seperti cos 2x sama dengan 1 dikurang 2 sin pangkat 2x, atau 1/1 dikurang cos 2x sama dengan 2 sin pangkat 2x. Setelah itu diubah bentuknya menggunakan rumus dasar yang tadi. Limit x menuju 0, 1 dikurang cos 2x per 2x sin 2x sama dengan limit x menuju 0, 2 sin pangkat 2x sama per 2x sin 2x, yang mana sama dengan limit x menuju 0, sin x dikali sin x per x sin 2x. Limit x menuju 0 sama dengan sin x per x dikali sin x per sin 2x sama dengan 1 dikali 1/2 sama dengan 1/2. Contoh limit di tak hingga yaitu tentukan limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2. Pembahasannya yaitu bagi pembilang dan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut. Dari penyebut tersebut yang paling tertinggi adalah x pangkat 3. Kemudian hitung limit dari masing-masing suku dengan perpedomanan pada sifatnya. Limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 sama dengan limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per x pangkat 3 per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 per x pangkat 3 sama dengan limit x menuju tak hingga 1 dikurang 4 per x pangkat 2 per 3 ditambah 1 per x sama dengan 1 dikurang 0 per 3 ditambah 0 sama dengan 1/3. Jadi limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang 4x per 3x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 sama dengan 1/3. Soal kedua tentang limit di tak hingga yaitu limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1. Penyelesaiannya yaitu bagi pembilang dengan penyebut dengan variabel pangkat tertinggi dari penyebut yaitu x pangkat 4. Kemudian kita hitung limitnya. Limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 4 per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 4 sama dengan limit x menuju tak hingga 1 per x dikurang 1 per x pangkat 3 per 1 dikurang 2 per x pangkat 2 ditambah 1 per x pangkat 4 sama dengan 0 dikurang 0 per 1 dikurang 0 ditambah 1 sama dengan 0. Jadi limit x menuju tak hingga x pangkat 3 dikurang x per x pangkat 4 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 1 sama dengan hasilnya 0. Selanjutnya limit tak hingga. Contoh soalnya yaitu limit x menuju 1 positif 2x per x dikurang 1 sama dengan 2 dikali 1 per 1 dikurang 1 sama dengan 2 per 0 sama dengan tak hingga positif. Yang kedua yaitu limit x menuju 2 positif x ditambah 1 per x pangkat 2 dikurang 5x ditambah 6 sama dengan limit x menuju 2 positif x tambah 1 per kita harus memfaktorkan terlebih dahulu yang hasilnya x dikurang 3 dikali x dikurang 2 sama dengan 2 ditambah 1 per 2 dikurang 3 dikali 2 dikurang 2 sama dengan 3 per negatif 1 dikali 0 sama dengan 3 per 0 sama dengan negatif tak hingga.
Dua soal tentang kekontinuan fungsi. Contohnya yaitu tentukan konstanta A dan B agar fungsi f(x) sama dengan A x pangkat 3 ditambah B per x pangkat 2 dikurang 4, yang mana x lebih besar sama dengan 0, x lebih kecil 2. X pangkat 2 dikurang 3x ditambah 5, yang mana x lebih besar sama dengan 2, dengan kontinu pada selang 0 sampai tak hingga. Cara menjawabnya itu pada selang 0 menuju 2 dan selang 2 sampai tak hingga fungsi f kontinu. Jadi agar fungsi f kontinu pada selang 0 sampai tak hingga, syaratnya adalah fungsi f kontinu di 2 yang tercapai bila mana limit x menuju 2 negatif fx sama dengan limit x menuju 2 positif fx sama dengan f2. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu diketahui fungsi f sebagai berikut. Fx sama dengan x ditambah 1, yang mana x lebih kecil 2, 4, x sama dengan 2, x pangkat 2 dikurang 1, yang mana x lebih besar 2. Diperiksa kontinu f di x sama dengan 2 dan x sama dengan 3. Cara menjawabnya yaitu yang pertama di x sama dengan 2 diperoleh f2 sama dengan 4. Limit x menuju 2 fx sama dengan limit x menuju 2 negatif x ditambah 1 sama dengan 3. Limit x menuju 2 positif fx sama dengan limit x menuju 2 positif x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 3. Karena hasil limit di atas tidak sama dengan hasil dari f2, maka f tak kontinu di x pangkat x sama dengan 2. Di x sama dengan 3 diperoleh f3 sama dengan x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 3 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8. Limit x menuju 3 fx sama dengan limit x menuju 3 x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 8. Karena hasil yang diperoleh dari perhitungan limit di atas tidak sama dengan hasil dari f3, maka f kontinu di x sama dengan 3. Selanjutnya yaitu turunan. Yang pertama yaitu dua soal tentang dua persoalan dengan satu tema. Yang contohnya yaitu carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan x pangkat 2 di titik 2,4 dengan rumus m tan sama dengan limit h menuju 0 f c ditambah h dikurang fc per h. Jadi garis yang kemiringannya kita cari diperlihatkan pada gambar 5. Jelaslah ia mempunyai suatu kemiringan positif yang besar. Jadi cara mencarinya yaitu m tan sama dengan limit h menuju 0 f2 ditambah h dikurang f2 per h sama dengan limit h menuju 0 2 ditambah h pangkat 2 dikurang 2 pangkat 2 per h sama dengan limit h menuju 0 4 ditambah 4h ditambah 4 tambah h pangkat 2 dikurang 4 per h sama dengan limit h menuju 0 h 4 ditambah h per h sama dengan 4. Soal kedua yaitu carilah kemiringan garis singgung pada kurva y sama dengan fx sama dengan negatif x pangkat 2 ditambah 2x tambah 2 pada titik-titik yang koordinat x-nya negatif 1, 1/2, 2, dan 3. Cara menyelesaikannya yaitu ketimbang membuat 4 perhitungan terpisah, kelihatannya lebih bijaksana untuk menghitung kemiringan itu di titik yang koordinat x-nya di titik C dan kemudian mendapat 4 jawaban yang diinginkan dengan cara substitusi. Baiklah, mari kita mulai. M tan sama dengan limit h menuju 0 f c ditambah h dikurang fc per h sama dengan limit h menuju 0 negatif c ditambah h pangkat 2 ditambah 2c ditambah h ditambah 2 dikurang negatif c pangkat 2 ditambah 2c ditambah 2 per h sama dengan limit h menuju 0 sama dengan negatif c pangkat 2 dikurang 2ch dikurang 2
H pangkat 2 ditambah 2C ditambah 2H ditambah 2 dikurang C pangkat 2 dikurang 2C dikurang 2 per H sama dengan limit H menuju 0 H dikali negatif 2C dikurang H ditambah 2 per H sama dengan negatif 2C ditambah H. Keempat kemiringan yang diinginkan diperoleh dengan menetapkan C sama dengan negatif 1, 1/2, 2, dan 3 adalah 4, 1, negatif 2, dan 4. Jawaban ini memang sesuai dengan grafik yang ada pada gambar nomor 6. Selanjutnya, 2 soal tentang turunan. Contoh yang pertama yaitu tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2 ditambah 3x. Pembahas caranya yaitu f aksen x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 4x ditambah 3. Contoh kedua yaitu carilah turunan pertama dari fx sama dengan 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 12. Jawabannya yaitu f aksen x sama dengan turunan dari 2x pangkat 2 sama dengan 4x ditambah turunan dari 4x sama dengan 4 dan turunan dari 12 sama dengan 0. Jadi turunan pertama dari fx 2x pangkat 2 ditambah 4x tambah 12 adalah 4x ditambah 4. Selanjutnya adalah 2 soal tentang aturan pencarian turunan, yaitu contoh pertama, carilah turunan dari 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 dan 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16. Cara menyelesaikannya adalah D dalam kurung 5x pangkat 2 ditambah 7x dikurang 6 sama dengan D dalam kurung 5x pangkat 2 ditambah D dalam kurung 7x dikurang D6 sama dengan 5dx pangkat 2 ditambah 7dx dikurang dx D6 sama dengan 5 dikali 2x ditambah 7 dikali 1 dikurang 0 sama dengan 10x ditambah 7. Selanjutnya D 4x pangkat 6 dikurang 3x pangkat 5 dikurang 10x pangkat 2 ditambah 5x ditambah 16 sama dengan D 4x pangkat 6 dikurang D 3x pangkat 5 dikurang D 10x pangkat 2 ditambah D 5x ditambah D 16 sama dengan 4 dikali 6x pangkat 5 dikurang 3x 3 dikali 5x pangkat 4 dikurang 10 dikali 2x ditambah 5 dikali 1 ditambah 0 sama dengan 24x pangkat 5 dikurang 15x pangkat 4 dikurang 20x ditambah 5. Contoh yang kedua adalah gunakan aturan hasil kali untuk mencari turunan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x. Periksa jawaban Anda dengan cara lain. Cara penyelesaiannya yaitu D 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 2x pangkat 4 dikurang x sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5 D 2x pangkat 4 dikurang x ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali D 3x pangkat 2 dikurang 5 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 5 dikali 8x pangkat 3 dikurang 1 ditambah 2x pangkat 4 dikurang x dikali 6x sama dengan 24x pangkat 5 dikurang 3x pangkat 2 dikurang 40x pangkat 3 ditambah 5 ditambah 12x pangkat 5 dikurang 6x pangkat 2 sama dengan 36x pangkat 5 dikurang 40x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 5. Selanjutnya yaitu 2 soal tentang turunan sinus dan kosinus. Contohnya yaitu carilah dx 3 sin x dikurang 2 cos x. Pembahasannya yaitu dx 3 sin x dikurang 2 cos x sama dengan 3 dx sin x dikurang 2 dx cos x, yang mana sin x turunannya adalah cos x
dan cos X turunannya adalah min sin X. Jadi hasilnya 3 cos X ditambah 2 sin X. Selanjutnya adalah contoh soal kedua, yaitu carilah dx 3 sin 2x. Cara mencarinya yaitu dx 3 sin 2x sama dengan dx 6 sin x cos x sama dengan 6 dx sin x cos x sama dengan 6 sin x dx cos x ditambah cos x dx sin x, yang mana 6 sin x dikali negatif sin x ditambah cos x dikali cos x. Hasilnya sama dengan 6 cos pangkat 2x dikurang sin pangkat 2x sama dengan 6 cos 2x. Selanjutnya adalah dua soal tentang aturan rantai. Soal pertama yaitu tentukan aturan pertama dari y sama dengan 6x dikurang 3 pangkat 3. Pembahasannya yaitu y aksen sama dengan n fx pangkat n dikurang 1 dikali f aksen x. Y aksen sama dengan 3 dikali 6x dikurang 3 pangkat 2 dikali 6 sama y aksen sama dengan 18 dalam kurung 6x dikurang 3 pangkat 2. Contoh yang kedua yaitu jika y sama dengan dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3 tutup kurung pangkat 5 dan y aksen adalah aturan pertama y, maka tentukanlah nilai dari y aksen 2. Pembahasannya yaitu y aksen sama dengan n fx naik pangkat n dikurang 1 dikali f aksen x. Y aksen sama dengan 5 x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 4 dikali 2x. Y aksen sama dengan 10x dalam kurung x pangkat 2 dikurang 3 pangkat 4. Y aksen 2 sama dengan 10 dikali 2 dikali 2 pangkat 2 dikurang 3 pangkat 4. Y aksen 2 sama dengan 20 dikali 1 pangkat 4. Y aksen sama dengan 20. Selanjutnya yaitu dua soal tentang notasi Leibniz. Contoh yang pertama yaitu carilah dy per dx jika y sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x. Cara mencarinya yaitu dy per dx sama dengan d per dx x pangkat 3 dikurang 3x pangkat 2 ditambah 7x sama dengan dx pangkat 3 per dx dikurang 3dx pangkat 2 per dx ditambah 7x per dx sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 2x ditambah 7 kali 1 sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 6x ditambah 7. Contoh yang kedua yaitu carilah y sama dengan sec x sama dengan 1 per cos x. 1 per cos x sama dengan d per dx dikali 1 dikali cos x dikurang 1 dikali dx d per x dikali cos x per cos x pangkat 2 sama dengan 0 dikali cos dikurang 1 dikali 1 dikali negatif sin x per cos pangkat 2x sama dengan sin x per cos x dikali cos x sama dengan tan x dikali sec x. Selanjutnya yaitu dua soal tentang turunan tingkat tinggi. Contohnya, carilah S sama dengan 2T pangkat 2 dikurang 12T ditambah 8. Maka D pangkat 2S per DT pangkat 2 sama dengan penjelasan. V sama dengan DS per DT sama dengan 4T dikurang 12. Yang mana 4T dikurang 12 didapat dari turunan 2T pangkat 2 dikurang 12 T ditambah 8. D pangkat 2S per DT pangkat 2 sama dengan 4. 4 didapat dari turunan 4T dikurang 12. Contoh yang kedua adalah S sama dengan T pangkat 3 dikurang 12T pangkat 2 ditambah 36T dikurang 30, yang mana S diukur dalam ukuran dm dan T dalam ukuran detik.
kapankah kecepatannya 0, positif, kapan titik bergerak mundur, dan kapan percepatannya positif. Jadi menjawabnya yaitu yang pertama, kecepatan atau V sama dengan ds per dt sama dengan turun dari T pangkat 3 dikurang 12 T pangkat 2 ditambah 36 T dikurang 30 adalah 3 T pangkat 2 dikurang 24 T ditambah 36 sama dengan 3 T dikurang 2 dikali T dikurang 6. Jadi V sama dengan 0 ketika T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 6 detik. Kecepatan positif jika V lebih besar 0 bila mana T dikurang 2 dikali T dikurang 6 lebih besar 0. Titik bergerak mundur jika kecepatan lebih kecil dari 0, yaitu jika T dikurang 2 dikali T dikurang 6 lebih kecil dari 0. Percepatan positif jika df per dt sama dengan 6T dikurang 24 sama dengan 6 dikali T dikurang 4. Jadi A lebih besar 0 bila mana T lebih besar 4. Selanjutnya dua soal tentang turunan fungsi implisit. Contoh soalnya yaitu X pangkat 4 ditambah sin Y sama dengan X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Misal U sama dengan X pangkat 3 dan U aksen sama dengan 3X pangkat 2, V sama dengan Y pangkat 2, V aksen sama dengan 2Y dikali DY per DX. 4X pangkat 3 ditambah cos Y dikali DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 dikali Y pangkat 2 ditambah 2X pangkat 3 dikali Y dikali DY per DX. Cos Y dikali DY per DX dikurang 2X pangkat 3Y DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 4X pangkat 3. DY per DX sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 dikurang 4X pangkat 3 per cos Y dikurang 2X pangkat 3Y. Contoh soal yang kedua yaitu XY ditambah sin Y sama dengan X pangkat 2. Y ditambah X dikali DY per DX ditambah cos Y dikali DY per DX sama dengan 2X. X ditambah cos Y DY per DX sama dengan negatif Y ditambah 2X. DY per DX sama dengan 2X dikurang Y per X ditambah cos Y. Selanjutnya dua soal tentang laju yang berkaitan. Soal pertama yaitu sebuah tempat air berbentuk kerucut terbalik dengan jari-jari alas 60 cm dan tinggi 100 cm diisi dengan laju 25 cm pangkat 3 per sekon. Tentukan laju perubahan tinggi air pada saat tingginya 25. Pembahasannya yaitu R sama dengan jari-jari permukaan air, H ketinggian air, V sama dengan volume air dalam kerucut. Jadi rumusnya yaitu V sama dengan 1/3 V dikali R pangkat 2 dikali H. 60/100 sama dengan R per H. R sama dengan 60H per 100. R sama dengan 3H per 5. Selanjutnya kita mencari volumenya. Volume sama dengan 1/3 dikali V dikali 3H per 5 pangkat 2 dikali H sama dengan 9/25 V dikali H pangkat 3. Jadi dV per dt sama dengan 9/25 V dikali H pangkat 2 dikali dH per dt. dH per dt sama dengan 25/9 dV per dt per V dikali 25 pangkat 2. Pada saat H sama dengan 25 diperoleh dH per dt sama dengan 25/9 dikali 25 per V dikali 25 pangkat 2 sama dengan 1/9 V cm per sekon. Contoh yang kedua yaitu seseorang mengisi sebuah tabung berdiameter 10 cm dan tinggi 8 cm dengan laju tetap 30 cm pangkat 3 per detik. Tanpa disadari tabung yang dia gunakan bocor sehingga air tabung keluar dengan laju tetap 5 cm per kubik per detik.
Hitunglah laju bertambahnya ketinggian permukaan air di tabung pada saat ketinggian air 4 cm dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tabung tersebut dari keadaan kosong sehingga penuh. Pertama, kita akan mencari laju bertambahnya ketinggian permukaan pada saat 4 cm. Misalkan H adalah tinggi permukaan air di dalam tabung dalam cm dan V sama dengan volume air dalam tabung dalam ukuran cm kubik. Laju yang diketahui adalah dV per dt sama dengan 30 dikurang 5 sama dengan 25 cm pangkat 3 per detik. V sama dengan V dikali 5 pangkat 2 dikali H sama dengan 25 pH karena R sama dengan 5 konstan. dV per dt sama dengan 25 pi dikali dH per dt, sehingga pada saat H sama dengan 4 cm berlaku 25 sama dengan 25 pi dH per dt. dH per dt sama dengan 1 per pi cm per detik. Selanjutnya kita akan mencari berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengisi tabung dari keadaan kosong sehingga penuh. Diketahui tinggi tabung adalah 8 cm dan laju naiknya tinggi permukaan air adalah 1 per V cm per detik, sehingga agar tabung penuh diperlukan waktu 8 V detik agar bisa penuh. Selanjutnya pada topik aplikasi turunan kita akan membahas dua soal tentang maksimum dan minimum. Soal yang pertama yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 3x ditambah 1, yang mana i sama dengan negatif 3 per 2 di koma 3. Ujung selang x sama dengan negatif 3 per 2, x sama dengan 3. Titik stasioner f aksen x sama dengan 0, 3x pangkat 2 dikurang 3 sama dengan 0, 3x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 0. Titik singular tidak ada. X1 ditambah 1 sama dengan 0, X sama dengan negatif 1. X dikurang 1 sama dengan 0, X dikurang 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Titik kritis negatif 3 per 2, negatif 1, 1, dan 3. F negatif 3 per 2 sama dengan negatif 3 per 2 pangkat 3 dikurang 3 negatif 3 per 2 ditambah 1 sama dengan negatif 27 per 8 ditambah 9 per 2 ditambah 1 sama dengan negatif 27 ditambah 36 ditambah 8 per 8 sama dengan 17 per 8. F negatif 1 sama dengan negatif 1 per 3 dikurang 3 dikali negatif 1 ditambah 1 sama dengan negatif 3, negatif 1 ditambah 3 ditambah 1 sama dengan 3. Negatif F1 sama dengan negatif 1, F3 sama dengan 19. Maka nilai maksimumnya adalah F3 sama dengan 19 dan nilai minimumnya adalah F1 sama dengan negatif 1. Soal yang kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 4x tambah 4, yang mana i sama dengan negatif 4,0. Ujung selang x sama dengan negatif 4, x sama dengan 0. Titik singular f aksen x sama dengan 0, 2x ditambah 4 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 4, x sama dengan negatif 2. Titik singular tidak ada. Titik kritis yaitu negatif 4, negatif 2, dan 0. F negatif 4 sama dengan negatif 4 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 4 ditambah 4 sama dengan 16 dikurang 16 ditambah 4 sama dengan 4. F negatif 2 sama dengan negatif 2 pangkat 2 ditambah 4 dikali negatif 2 ditambah 4 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. F0 sama dengan 0. Jadi nilai maksimumnya yaitu terjadi pada F negatif 4 sama dengan 4 dan F0 sama dengan 0, dan nilai minimumnya yaitu
F negatif 2 sama dengan 0. Selanjutnya yaitu dua soal kemonotonan dan kecekungan. Yaitu soal pertama, fx sama dengan 3x ditambah 3. Fx monoton naik, f aksen x lebih besar 0, 3 lebih besar 0, maka f naik untuk semua x. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu gx sama dengan x ditambah 1 dikali x dikurang 2 sama dengan x pangkat 2 dikurang 2x ditambah x dikurang 2 sama dengan x pangkat 2 dikurang x dikurang 2, yang mana gx monoton naik, g aksen x lebih besar 0, 2x dikurang 1 lebih besar 0, x lebih besar 1/2. Gx monoton turun, g aksen x lebih kecil 0, x 2x dikurang 1 kecil 0, x lebih kecil 1/2. Gx naik pada 1/2 dan tak hingga, gx turun pada negatif tak hingga sampai 1/2. Selanjutnya dua soal maksimum dan minimum lokal. Yang pertama soalnya yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 6x pangkat 2 dikurang 4, yang mana titik stasionernya f aksen x sama dengan 0, 3x pangkat 2 dikurang 12x sama dengan 0, 3x dikali x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 0, x dikurang 4 sama dengan 0, x sama dengan 4. Titik kritisnya yaitu 0,4. F aksen x lebih besar 0 pada negatif tak hingga sampai 0, f aksen x lebih kecil 0 pada 0,4, f aksen x lebih besar 0 pada 4, tak hingga. F aksen 2 aksen x sama dengan 6x dikurang 12 sama dengan f aksen 2 0 sama dengan 6 kali 0 dikurang 12 sama dengan negatif 12. F aksen kedua 4 sama dengan 6 kali 4 dikurang 12 sama dengan 24 dikurang 12 sama dengan 12. Minimum lokal pada x sama dengan 4 dan maksimum lokal pada x adalah 0. Pada soal kedua yaitu fx sama dengan x pangkat 3 dikurang 12 ditambah pi. Titik stasionernya f aksen x sama dengan 0, 3x pangkat 2 dikurang 12 sama dengan 0, 3 dikali x pangkat 2 dikurang 4 sama dengan 0, x ditambah 2 sama dengan 0, x sama dengan negatif 2, x dikurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Titik kritisnya yaitu negatif 2 dan 2. F aksen x lebih besar 0 pada negatif tak hingga dan negatif 2. F aksen x lebih kecil 0 pada negatif 2,2. F aksen x lebih besar sama dengan 0 pada 2, tak hingga. F aksen turunan kedua x sama dengan 6x. F aksen turunan kedua dari negatif 2 sama dengan 6 dikali negatif 2 sama dengan negatif 12. F aksen x sama dengan 6x. F aksen turunan kedua dari 2 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Minimum lokal x sama dengan 2 dan maksimum lokal x sama dengan negatif 2. Selanjutnya yaitu dua soal tentang teorema nilai rata-rata. Soal pertama yaitu carilah bilangan C yang dijamin teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pada negatif 2,2. Pembahasan fx sama dengan 2x ditambah 2, nilai rata-rata f yaitu f kali 2 dikurang f negatif 2 per 2 dikurang negatif 2 sama dengan 8 dikurang 0 per 4 sama dengan 2. Jadi f aksen C sama dengan 2C ditambah 2 sama dengan 2, f aksen C sama dengan 2C sama dengan 2 dikurang 2, f aksen C sama dengan 0. Jadi nilai rata-rata dari fc sama dengan 2c ditambah 2 dari fungsi awal fx sama dengan x pangkat 2 ditambah 2x pada negatif 2,2 adalah 0. Soal yang kedua yaitu carilah bilangan C yang dijamin oleh teorema nilai rata-rata untuk fx sama dengan x pangkat 2 dikurang 3 pada 1,3. Pembahasan f aksen x sama dengan 2x.
dan F dikali 3 dikurang F dikali 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 6 dikurang negatif 2 per 2 sama dengan 8 per 2 sama dengan 4. Jadi kita harus menyelesaikan 2C sama dengan 4, maka C sama dengan 2. Jawaban tunggal adalah C sama dengan 2. Sekian penjelasan saya tentang pembahasan soal 3 topik yang terdiri dari 19 topik. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.